Salam sehat Indonesia. Berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah, bertepatan hari ini, tak lupa Dr. Ekles ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi pemirsa yang merayakannya. Nah, pemirsa, hari ini selain kita merayakan Idul Adha, berkurban biasanya identik dengan menikmati hidangan ala Idul Adha, yaitu daging kambing. Berhubung Dr. Ekles tidak ada yang masakin nih, mau mampir ke resto daging kambing, sekaligus membahas manfaat daging kambing. Nah, tidak sendiri nih, Dr. Ekles akan berbincang dengan Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinis. Ikutin terus. Lebih ke sate sih, soalnya kan apa sih namanya, kalau yang sop-sop gitu atau apa itu takut amis sih. Nah, jadi lebih sukanya sate. Nah, kan karena istilah aku kan ada keturunan darah tinggi. Nah, jadi sekali konsumsi paling ya seminggu bisa 10 tusuk aja sih, nggak bisa lebih, karena kalau lebih dari itu pasti akan pusing sih. Kalau selain daging kambing sih paling sapi ya, karena sapi kan istilahnya lebih minim minim efek samping, nggak bikin pusing segala macam. Tapi tetap sih kalau kebanyakan juga nggak bagus kan, jadi lebih preferasi daging sapi sih. Iya, aku suka makan daging kambing kalau Idul Adha sih. Paling sering sih sate ya, karena itu mayoritas pasti kita bakar sate kalau Idul Adha. Nah, kalau untuk sate kan dia per tusuk ya, mungkin kalau dalam satu kali makan bisa 10-12 tusuk sih. Ya, kalau biasanya aku suka agak pusing sih kalau kebanyakan makan daging kambing atau sapi kayak gitu. Halo Dokter Ida, apa kabar? Apa kabar? Long time no see. Udah nunggu lama ya, Dok? Lumayan, spesial loh ini. Spesial. Terima kasih lo udah pesanin Dr. Ekles nih. Mantap. Spesial ini ya, Dok, daging kambing ya. Yes. Ini ada sate. Ini apa ya, Dok? Sup ya? Sup daging kambing. Sup daging kambing. Yeah. Nah, Dokter Ida, ini kan kita lagi momen merayakan Idul Adha nih. Biasanya kan Idul Adha ini identik dengan daging kambing. Betul. Nah, yang perlu diketahui pemirsa di rumah nih, berapa sih ideal banyaknya daging kambing harus kita konsumsi sekali makan? Ya, baik. Kalau bicara mengenai daging kambing, artinya kan kita bicara mengenai daging merah. Pastinya ada pembatasan untuk konsumsinya. Dan menurut guideline, terutama yang dari World Cancer Research, mereka hanya izinkan kita untuk mengkonsumsi daging merah kira-kira 500. Jadi 350 sampai 500 gram satu minggu. Satu minggu? Yes. Jadi satu minggu boleh berapa kali? Kira-kira 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Jadi misalnya Dr. Ekles mau konsumsi si daging kambing ini Senin dan Kamis. Misalnya ya. Artinya hari Senin itu maksimal dalam satu hari itu antara 175 sampai 250 gram bentuk yang sudah matang. Oke. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, apalagi momen Idul Adha ini kan, dimakan nih semua nih. Betul, dan harus diingat Dr. Ekles itu diberikan buat mereka yang sehat. Kecuali kalau misalnya kan ada yang sakit ginjal, ada yang liver, ada yang kolesterol tinggi, ada yang hipertensi, maka jumlah itu harus di-adjust sesuai dengan kebutuhan dia dalam satu hari. Jadi memang tergantung juga ya? Betul, jadi nggak bisa disamaratakan seperti itu. Sama ratakan ya, benar banget. Karena memang apalagi dalam Hari Raya Idul Adha ini makan sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang kita harus aware ya. Betul. Jangan sampai setelah makan daging kambing banyak-banyak ada komplikasi atau penyakit yang terjadi. Betul. Nah, ini ada fakta mitos nih. Katanya lemak pada daging kambing muda lebih sedikit dari daging kambing yang udah tua. Ini fakta atau mitos? Ini fakta, Dr. Ekles. Fakta? Iya. Jadi kalau saya suka mengibaratkan ya, kalau daging kambing itu masih muda, dia masih kecil toh ya, masih kanak-kanak. Nah, biasanya tuh kita kalau melihat anak-anak misalnya itu juga pasti kan proporsi segala macamnya akan lebih kecil dibandingkan orang dewasa. Nah, kalau bicara mengenai proporsi tubuh atau komposisi tubuhnya, artinya lemaknya, ototnya juga semuanya akan sama. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang
daging kambing muda itu akan jauh lemaknya lebih sedikit dibanding kambing yang sudah senior. Tapi nggak mungkin juga kalau kita di restoran kita tanya ini kambing tua apa kambing muda ya? Betul banget. Kayak ini nih kita nggak tahu ya. Nah, tapi diklaimnya sebagai daging kambing muda. Oke. Nah, makanya dicoba dulu deh. Dicoba dulu sambil kita makan ya. Betul. Ayo dok, sambil makan dok. Mari silakan Dr. Ekles. Sambil makan sambil saya tanya ya dok. Iya, boleh. Ini ada fakta mitos juga nih. Ya. Nah, katanya daging kambing lebih sehat dari sapi ya? Kalau kita bilang daging sehat itu kan daging merah. Nah, kalau daging merah itu pada umumnya memang kandungan B12-nya lebih baik. Kemudian proteinnya juga cukup bagus gitu. Tapi jangan lupa, kenapa daging merah tadi dari awal saya minta dibatasin? Ya. Karena kandungan lemaknya juga lebih tinggi. Oke. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan dia lebih baik ya tergantung kondisinya. Jadi kalau memang kita membutuhkan untuk kandungan vitamin B12 atau kita butuhkan untuk zat besi yang lebih tinggi, ya bolehlah kita berikan juga. Jadi kira-kira 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali Yes. ya. Oke, yang penting bijaklah dalam mengkonsumsi maupun daging sapi ataupun daging kambing. Betul, jadi yang penting nggak berlebihan Dr. Ekles. Nggak berlebihan. Ya. Oke, dok tahan dulu dok. Ya, baik. Masih banyak pemirsa informasi mengenai daging kambing. Sesaat lagi tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles.